Shalom, salam sejahtera bagi kita. Senang dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara lewat channel Getsemani Ministry. Saat ini kita akan mendengarkan penjelasan epistel di Minggu 5 November 2023 yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan penjelasan daripada epistel ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sesungguhnya kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, karena hati kami mau dipenuhi oleh kebenaran. Maka berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan kami siap mendengarkan Engkau. Dalam kasih Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Judson Weller van Deventer. Dia lahir di sebuah peternakan di dekat Dundee, Michigan pada tahun 1855. Dia lulus dari sebuah sekolah Hillsdale College dan menjadi seorang guru seni. Beberapa waktu kemudian, ia menjadi supervisor seni di sekolah pemerintah di Pennsylvania. Dia dikenal sebagai seorang Kristen yang aktif di Episcopal Methodist Church dan bahkan sering mengikuti pertemuan penginjilan yang dilakukan oleh gerejanya. Karena kemampuannya, teman-temannya menghimbau untuk dia berhenti saja bekerja dan menjadi seorang penginjil. Dan akhirnya dia memang benar-benar menggumuli itu selama beberapa tahun. Hingga pada suatu saat, kemudian di sebuah pertemuan di Ohio, setelah dia mengambil keputusan dari pergumulannya, dia mengubah satu lagu, All the Jesus I Surrender, atau yang kita kenal pada saat ini dengan lagu berjudul Berserah kepada Yesus, Kidung Jemaat nomor 364. Lagu yang digubahnya itu menyatakan bagaimana dia menyerahkan dirinya secara total untuk melayani Tuhan sebagai seorang penginjil penuh waktu. Dan dia merasakan hari-hari baru sudah menantinya. Ia menjadi penginjil dan ia juga menemukan bahwa Tuhan telah mempercayakan talenta musik dalam hatinya. Dan ia terus melayani Tuhan sampai dengan akhir hidupnya. Dan kalau kita mendengarkan pujian itu adalah benar merupakan penyataan pergumulan pribadi dari penggubahnya. Ia menyatakan kalau akhirnya ia dapat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan lepas dan sukacita. Sebenarnya sering sekali kita sebagai orang percaya juga mengalami pergumulan untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Tidak semua dari kita dipanggil untuk menjadi pelayan atau penginjil penuh waktu. Tetapi kita semua sesungguhnya terpanggil untuk menyerahkan seluruh hidup kita agar dapat dipakai Tuhan secara leluasa. Biarlah kisah ini meneguhkan, menguatkan iman kita untuk tidak lagi memilah bagian-bagian hidup kita yang kita serahkan bagi Tuhan. Tetapi harusnya kita menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Roma pasal 12 ayat 1-2 ini, sesungguhnya menekankan bahwa arti dari mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebenarnya itu tidak berhenti hanya sekedar tubuh dengan kulit dan tulang secara fisik yang bisa kita lihat dengan mata kita ini. Tetapi mempersembahkan tubuh kepada Tuhan lebih berbicara tentang bagaimana sebenarnya keberadaan diri kita secara utuh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki persembahan yang terus hidup, yang tidak pernah mati. Dan itu hanya bisa terjadi kalau seseorang itu mempersembahkan dirinya seutuhnya di hadapan Tuhan. Jadi komitmen total untuk mempersembahkan itu sama artinya dengan secara total mengorbankan tubuh dan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan yang dimaksud di sini adalah mempersembahkan hidup yang kudus. Kita hidup di dalam pengorbanan diri sebagai manusia baru. Maka dari teks ini kalau kita perhatikan, yang pertama di ayat yang pertama itu bagian A, kita melihat di situ dimulai dengan kata karena itu.
Kemudian dilanjutkan dengan demi kemurahan Allah. Paulus sungguh-sungguh menyadari bahwa dia bisa ada sekarang itu hanyalah karena kemurahan Allah. Dia sadar dia menerima sesuatu hal yang baik, sehingga dia pun harus melakukan atau memberikan yang baik. Maka seberapa jauh kita memahami, mengerti kasih Allah, seberapa jauh kita mengerti kemurahan Allah, pengorbanan Kristus, dan menghargai serta memberikan hidup, memberikan diri kita. Nah, seharusnya keberadaan kita sebagai orang Kristen membuat kita tidak lagi seharusnya keberadaan kita sebagai orang berdosa membuat kita nggak memiliki harapan lagi sebenarnya. Hidup kita bisa terlihat hebat oleh dunia ini, tetapi berapa lama kita boleh hidup? Bandingkan dengan hidup di dalam kekekalan. Itu adalah hal yang mengerikan. Karena dikatakan setiap manusia berdosa akan dicampakkan ke lautan api, tempat kematian kedua. Di situ terdapat tangisan, gertak gigi, kesakitan, penderitaan. Oleh karena itu, disinilah kemudian kita menyadari betapa besar kemurahan daripada Allah itu. Paulus menggunakan istilah itu, demi kemurahan Allah. Jadi di sini kita mengambil beberapa kesimpulan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kita yang bukan siapa-siapa ini diberikan kasih karunia oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita menerima janji-janji Allah hanya karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi hidup kita ini adalah karunia, dibenarkan, artinya bukan kita yang benar, tetapi dianggap gak ada lagi kesalahannya. Barulah kemudian kata demi kemurahan Allah itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, waktu kita menerima anugerah Tuhan, seharusnya kita menghargainya. Jadi kita sadari diri kita sekarang bahwa kita ini ada hanyalah karena demi atau karena kemurahan daripada Tuhan. Jadi karena kemurahan Tuhan yang sudah disadari oleh Paulus ini, bahwa dia ada pun karena kemurahan Tuhan. Inilah kemudian yang mendorong dia. Bagaimana kemudian dia menyatakan, aku menasehatkan kamu. Jadi nasihat itu adalah sesuatu hal yang mendesak sebenarnya. Itu adalah satu pernyataan yang harus dituruti atau harus diikuti. Maka kita lihat di dalam bagian ini, yang kedua itu adalah nasihat itu adalah supaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah satu konsep atau ide baru di zaman Paulus yang dilupakan di zaman kini karena telah menjadi istilah yang sangat biasa. Di masa Paulus, pengorbanan selalu berarti ada pembunuhan. Karena di dalam praktek-praktek agama Yahudi, korban itu dibawa ke hadapan imam. Dosa dari orang yang membawa persembahan tersebut diakui atas korban itu. Sehingga secara simbolik kemudian ketika hewan itu dibunuh, dosanya dipindahkan kepada korban yang dipersembahkan itu. Sehingga yang menanggung dosa itu menjadi hewan itu. Kemudian korban tersebut dibunuh, dan ini merupakan gambaran hidup yang mengingatkan kepada setiap orang bahwa upah dosa adalah maut. Dan bahwa keselamatan para pendosa digantikan secara substitusi di dalam gambaran pengorbanan tersebut. Korban yang dipersembahkan dan mati menggantikan tempat manusia yang mempersembahkannya. Korban tersebut harus mati agar orang tersebut tidak mati-mati. Tetapi sekarang dengan ledakan kreativitas ilahi yang diinspirasikan, Paulus mengatakan bahwa persembahan yang kita persembahkan adalah persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Sehingga sebagai hasilnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan untuk kita yang telah dibangkitkan kembali. Jadi persembahan yang benar adalah mempersembahkan hidup, kehidupan yang hidup, tetapi dengan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, di mana kita hidup di dalamnya, kita telah mati, melainkan kita mempersembahkan kehidupan rohani yang baru yang telah diberikan kepada kita oleh Kristus. Artinya, di atas segala hal adalah bahwa kita harus menjadi orang-orang percaya. Jika kita ingin memberikan diri kita kepada Allah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Orang lain mungkin memberikan kepada Allah uang mereka, waktu, bahkan mereka bekerja di lapangan pekerjaan agama. Tetapi hanya orang Kristenlah yang dapat memberikan kembali kepada Allah.
kehidupan barunya di dalam Kristus, karena ia telah menerima terlebih dahulu. Jadi Paulus yang sudah mempersembahkan diri ini memberikan nasihat demi kemurahan Allah, supaya kita pun persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kenapa tubuh yang ditekankan? Karena yang bersifat rohani kadang tidak kelihatan. Oke. Jadi saat Paulus katakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup berarti kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Hidup untuk Tuhan. Maka pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada kita adalah, sudah seberapa sadarkah kita akan kemurahan Tuhan yang telah diberikan kepada kita? Saya selalu mengingat seorang misionaris yang datang ke India, yaitu William Carey beserta seluruh keluarganya. Sekalipun pada waktu berada di India anaknya meninggal dunia karena sakit dan istrinya pun mengalami tekanan yang begitu berat, tapi itu tidak menghalangi sedikit pun niatnya mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Karena dia sadar bahwa kemurahan Allah merupakan jalan yang paling indah. Demikian juga dengan Hudson Taylor yang pergi ke Cina. Ya, dia berani mempersembahkan dirinya sekalipun akhirnya anak dan istrinya mati di Cina. Munson Liman itu dibunuh dan dimakan di Tanah Batak. Dan kenapa ada orang yang demikian tegar? Sebaliknya, mengapa orang yang sudah puluhan tahun di gereja tapi nggak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan nggak pernah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan? Ini menjadi satu hal yang harus kita ingat. Jadi persembahan yang hidup demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Maka di ayat 2 itu kita lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, diperbaharui oleh Tuhan, itu topik kita yang ketiga. Karena dunia ini hanya sementara. Gak boleh mata kita tertutup oleh hal yang bersifat sementara ini. Gak harus jadi misionaris, gak harus jadi pendeta, tetapi kita harus punya tujuan hidup di mana kita ditempatkan. Haruslah itu memuliakan Tuhan. Kita itu harus menjadi terang dan garam dunia, di mana Tuhan menempatkan kita bukanlah suatu kebetulan. Kita harus memuliakannya, bersaksi, memberitakan firman. Inilah yang dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi hidup kita sepenuhnya dikhususkan bagi Tuhan. Ingatlah bahwa dimanapun Tuhan menempatkan, kita harus bersaksi baginya. Jangan hanya mencari harta benda, karena harta benda jika tidak diturunkan ke dalam kesalehan dan takut akan Tuhan, itu hanya menurunkan hal yang mencelakakan saja. Jadi waktu kita mempersembahkan diri, Rasul Paulus meminta kita untuk jangan sama seperti dunia ini lagi. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Dunia yang penuh dan dipengaruhi oleh berbagai macam filsafat dan roh tradisi yang melawan Tuhan. Jadi waktu kita persembahkan diri, haruslah kita menggunakan cara Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan kita tidaklah boleh sama dengan dunia ini, melainkan berbeda. Karena kita adalah manusia baru. Harus sudah diubahkan terus menerus. Kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi yang dikerjakan oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara lewat kebenaran firman Tuhan itu. Maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita terus diubahkan oleh firman Tuhan? Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh membaca Alkitab setiap hari? Pemikiran kita, otak kita ini dipenuhi oleh apa sekarang? Itu penting dipertanyakan dan kita bisa menjawab itu sendiri. Sekarang pertanyaan yang kemudian dipertanyakan bagi kita adalah, bagaimana kita memberikan hidup kita bagi Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Saya menutup ini dengan satu kisah. Dulu ada seorang pelukis profesional yang diminta untuk melukis tentang bagaimana Yesus disalibkan. Saat ia mulai melukis, ia belum percaya sebenarnya sepenuhnya. Tetapi untuk memulai lukisannya, ia baru kemudian dia membaca Alkitab dan dari PL sampai PB yang berkaitan dengan penyaliban Kristus. Saat itulah dia mengerti tentang kemurahan Tuhan dan dia pun bertobat.
lukisan itu bukan hanya sekedar untuk mencari dana, tetapi sungguh-sungguh diekspresikan sebagai suatu persembahan yang hidup. Lukisan yang akhirnya dipajang di sebuah gereja di Jerman, hingga suatu saat ada seorang pemuda yang sebelum mengikuti ibadah Paskah melihat akan lukisan tersebut dan membaca tulisan yang terdapat di bawahnya. Nyawaku sudah kuberikan kepadamu. Sekarang apa yang kau berikan kepadaku? Maka sepanjang kebaktian kalimat itu terus-menerus terngiang dalam telinga dari pemuda ini. Kalau Tuhan memberikan yang paling berharga, apa yang saya persembahkan kepada dia? Akhirnya pemuda itu menyerahkan diri untuk hidup melayani Tuhan. Dan dia dikenal sebagai Simpson Dove yang Tuhan pakai. Dan sekarang pertanyaan itu dipertanyakan bagi kita. Yesus sedang berkata kepadamu sekarang, nyawaku sudah kuberikan padamu. Apa yang akan kamu perbuat kepadaku? Apa yang kamu berikan kepadaku? Kalau Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita, apa yang sudah kita persembahkan? Apakah kita mau mengikuti perintah Tuhan untuk tidak sama dengan dunia ini, tetapi terus diperbaharui oleh firman? Kiranya Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa saling mengerti, dan itu yang Tuhan kehendaki, yang baik dan sempurna di dalam hidup kita, yaitulah yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu bagi kami. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran-Mu lewat firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, di dalam mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.